Perkataan dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, sebab Dia telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk memurniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak pista sebagai ganti kain kabung, dan nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Maka kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian apalagi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kasih karunia dan damai bagi kamu dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus kembali ke Nazaret, tempat Dia dibesarkan. Dan seperti pada kebiasaannya, pada hari Sabat Dia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Dia menemui ayat-ayat di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Dia telah memutuskan aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan yang membebaskan orang-orang yang tertindas, serta untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Dia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada petugas. Lalu duduk. Semua mata orang dalam rumah ibadat itu pun tertumpu kepadanya. Lalu Dia mula mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat ini sewaktu kamu mendengarkannya. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan
Karena kita dapat bersama-sama pada petang ini mengadakan misa Krisma ini, khusus kita mengingati bagaimana Yesus pada malam perjamuan terakhir itu telah mencipta sakramen imamat, sakramen kepatrian. Dan dalam kesempatan ini saudara-saudari, saya percaya kehadiran saudara-saudari bukanlah kerana membawa minyak. Sekali lagi, setiap tahun juga saya ingatkan itu, memang kita membawa minyak masing-masing untuk diberkati untuk penggunaan kita. Tetapi yang penting saudara-saudari dalam kesempatan ini ialah kita bersyukur kepada Tuhan kerana Dia telah memanggil dan memilih orang-orang kita sendiri yang rela dipakai oleh Tuhan sebagai padri. Tapi saudara-saudari, kita harus ingat, seperti mana juga saya katakan tadi dalam melalui radio online perkitaan, walaupun kami ini sudah ditabiskan sebagai padri, tetapi kami masih juga darah dan daging. Berarti saudara-saudari masih memerlukan sokongan doa dari saudara-saudari. Jadi dalam kesempatan ini sekali lagi saya mengajak kita dalam doa kamu setiap hari, bawalah kami para padri di dalam doa kamu, agar kami senantiasa dapat melayani dengan semangat kesatuan. Pertama-tama kesatuan kami dengan yang memanggil kami, yaitu Yesus sendiri. Dan kita percaya, jikalau ada kesatuan dengan Yesus, maka padri-padri juga akan dapat hidup bersama dalam kesatuan. Tanpa kesatuan dengan Yesus, memang kita, para padri, tidak mampu untuk hidup bersama, untuk hidup dalam kesatuan. Jadi inilah saudara-saudari yang perlu kita ingat, supaya kami para padri sentiasa mengutamakan relasi kesatuan dengan Tuhan, supaya akan lahir semangat kesatuan antara satu sama lain sebagai padri yang melayani bersama di keuskupan bersama. Dan itu saudara-saudari, jikalau ada kesatuan, tetap dan sudah tentu ada kebersamaan. Kebersamaan itu lahir juga dari kesatuan kita dari Yesus. Dan kita dapat melayani bersama. Dan di dalam pelayanan saudara-saudari, seperti mana juga saya bawa dalam renungan pagi tadi, dan di dalam renungan yang sederhana yang saya selalu beri, kita perlu selalu bertanya ataupun ingat, pertama-tama ingat pertanyaan Yesus, apa yang kamu cari? Karena di dalam pelayanan sebagai padri, kita semua tahu kita masih manusia dan senantiasa ada dorongan untuk kepentingan diri sendiri. Maka itu pertanyaan Yesus, apa yang kamu cari? Pertanyaan ini penting. Kalau bagi saya secara pribadi akan menentukan siapa yang saya layani. Tentu sekali Yesus. Karena kadang-kadang kita kalau tidak mengingati pertanyaan Yesus ini, senang bagi kita untuk mau melayani diri sendiri.
Jadi saudara-saudari, penting ya, supaya kita sentiasa kembali kepada Yesus. Dan dengan adanya kesatuan, kebersamaan, pasti pelayanan kita juga sebagai padri dan juga sebagai umat, pemimpin-pemimpin umat melalui NPTK, KWTK, KBTK, atau apapun pelayanan itu, kita melayani sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan cara ini saudara-saudari, saya percaya kita juga akan menyumbang ke arah gereja yang bersemangat berjalan bersama, gereja Sumedang. Dan marilah saudara-saudari, sama-sama kita ingat perkara-perkara ini, dan sekali lagi kepada saudara-saudari, pada religius juga, para pemimpin awam umat, selalulah bawa kami dalam doa kami.